Oke guys, kembali lagi, berjumpa lagi. Langsung saja, video kali ini gue akan mengupas satu indikator yang jarang dikupas oleh banyak orang, tapi indikator ini efektif untuk mengetahui kapan lu pada harus beli Bitcoin, kapan lu pada harus jual atau exit dari Bitcoin. Gue langsung aja ya. Namanya adalah STH NUPL atau short term holder net unrealized profit or loss ya. Oke, nanti gue akan praktekin langsung, nggak usah khawatir. Ini gue jelasin dulu sekilas ya. Definisi dari STH NUPL. STH NUPL adalah indikator on-chain, ya, indikator on-chain yang menunjukkan apakah investor jangka pendek, ya, yang pegang Bitcoin, yang beli Bitcoin kurang dari 155 hari. Dikatakan investor jangka pendek. Jadi kalau Anda beli Bitcoin di bawah 155 hari, Anda adalah investor jangka pendek. Itu sedang untung atau rugi yang belum direalisasikan. Ya, paham ya? Kita sepakati dulu lah, adalah investor jangka pendek adalah investor yang pegang Bitcoin di bawah 155 hari. Fungsi dari STH NUPL adalah satu, mengukur psikologis market jangka pendek. Psikologis, ini market kan diukur oleh psikologis ya. Psikologis market penting. Selain skill, selain pengetahuan, Anda profit atau loss di financial market, khususnya Bitcoin ya, itu bisa dipengaruhi oleh psikologis. Yang kedua, menunjukkan apakah trader baru. Nah, trader baru yang di bawah 155 hari itu sedang untung ya atau rugi. Kalau sedang untung, potensi distribusi. Ini sih hal lumrah ya. Kalau Anda dalam posisi untung, Anda akan jual, cenderung jual. Ya, kalau dalam kondisi rugi atau fear atau takut atau kapitulasi, itu potensi bottom, potensi akumulasi. Ya, jadi kalau banyak holder Bitcoin yang di bawah 155 hari dalam kondisi rugi, itu artinya potensi bottom atau akumulasi, saat yang tepat untuk beli gitu loh. Ya, nah, STH NUPL ini membantu Anda tuh membaca area overheat. Nah, rawan koreksi. Overheat itu panas tuh. Kayak mobil itu ya. Kalau mobil itu, kalau udah kepanasan tuh gimana sih? Mesinnya udah panas gitu loh. Ini sama dengan udah crowded gitu loh. Orang udah pada beli, berbondong-bondong beli. Yang kedua, membantu membaca area under value. Ya, area under value artinya harga Bitcoin itu under value. Ya, under value itu di bawah banget loh gitu loh. Itu peluang Anda untuk entry. Nah, ini gue mau warning nih ya. Gue mau kasih peringatan nih. Kalau mayoritas holder atau orang yang punya Bitcoin lagi untung ya, hati-hati loh. Biasanya itu mendekati top loh. Nah, ini yang gue nggak ngeh tuh sebelumnya tuh. Gue nggak ngeh tuh waktu gue pertama kali entry Bitcoin itu, ternyata mayoritas yang pegang Bitcoin itu lagi untung. Dan hati-hati, itu peluang distribusi, itu peluang jual, itu sebentar lagi turun tuh harga Bitcoin. Ya, nah, kalau mayoritas lagi rugi, itu peluang, namanya mendekati bottom. Ya kalau rata-rata yang pegang Bitcoin di bawah 155 hari ini dalam kondisi rugi, itu sama dengan peluang Anda yang belum beli Bitcoin untuk beli. Karena kenapa? Biasanya itu dekat harga bottom. Begitu ya. Oke. Cara bacanya gimana nih? Cara bacanya. Nanti kita langsung prakteknya, tenang aja. Jadi video ini tidak akan dibikin 2 kali. Ya. Jadi nanti di chart trading view nanti ada area atas. Ya, ada area atas warna hijau atau kuning, artinya STH sedang untung. Ya. Nah, artinya investor jangka pendek lagi pegang profit tuh. Atau market dalam kondisi optimis, cenderung euforia. Kalau terlampau tinggi, hati-hati. Ya, implikasinya kalau harga di atas area hijau itu atau kuning, ya, potensi sell pressure meningkat. Orang mulai take profit. Ya, jadi Anda jangan beli pada saat potensi sell pressure meningkat. Awas nyangkut Anda. Ini indikator sederhana tapi powerful, teman-teman. Ya, ini jarang dikasih tahu sama orang. Ya, karena gue sirklus lagi, salah ngomong, kepleset ya.
Karena gue di siklus sebelumnya nyangkut nih. Karena kenapa? Gue nggak tahu bahwa pada saat gue beli itu sebetulnya orang lagi pada untung tuh. Potensi sell ratio meningkat. Ya, orang pada take profit, gue baru masuk. Akhirnya gue jadi exit liquidity. Ya. Nah, implikasinya semakin tinggi, semakin rawan top, semakin rawan koreksi, teman-teman. Ya. Nah, kalau pemain baru sudah pada untung, biasanya mereka mulai jual. Ingat konsep ini. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa yang pegang Bitcoin di bawah 155 hari itu sedang untung atau sedang rugi? Pakai indikator. Jangan pakai feeling, jangan pakai perasaan, pakai indikator. Indikator apa? Indikator STH NUPL. Ya. Ini cocok nih indikator ini bagi Anda yang masih belum ahli ya, belum mahir dalam analisa teknikal, tarik-tarik garis, belum begitu jago ya. Anda pakai indikator ini oke nih. Gitu ya. Dan area bawah itu yang warna merah nanti saya tunjukin ya, artinya STH. STH itu short term holder. Ya itu tadi yang di bawah 155 hari sedang rugi. Ya, investor jangka pendek lagi nyangkut. Nah, loss tuh. Nah, jangan-jangan Anda kategori yang ini nih. Sama ya kayak saya kemarin-kemarin. Kalau sekarang nggak lagi gitu ya. Atau market dalam kondisi fear, takut. Nah, itulah kapitulasi. Panic sell. Seperti itu. Ya, itu saatnya beli itu. Nah, implikasinya banyak orang yang sudah kehabisan peluru. Biasanya orang kalau udah nyangkut tuh kehabisan peluru tuh. Duitnya udah habis tuh. Nyangkut di atas pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Nggak berdaya udah. Begitu Bitcoin turun nggak punya peluru lagi untuk beli di harga rendah. Ya, makanya kalau Anda sudah memutuskan untuk investasi di Bitcoin, harus selalu siapkan uang cash. Untuk mengantisipasi kalau seandainya tiba-tiba Bitcoin drop gitu, Anda punya peluang untuk ambil di harga bawah. Nah, narasi simpelnya kalau pemain baru sudah pada rugi, biasanya itu mendekati area akumulasi smart money. Smart money itu artinya bisa institusi lah, investor profesional, pemain besar lah, teman-teman ya. Orang yang punya kapital besar ya, yang bisa mempengaruhi harga Bitcoin tuh, mereka sekali beli itu banyak tuh. Itu namanya smart money ya. Oke, ya. Pada saat Anda rugi, Anda panic selling. Kemarin saya belum ngobrol dengan teman saya, dua orang teman saya tuh ngobrol. Dia bilang dia jual Bitcoin pada saat turun. Dia beli di harga 100 lebih, pada saat harga 60.000, malah dia jual. Artinya Anda menjual kepada smart money yang lagi akumulasi. Gitu ya. Oke, nanti indikator itu ada garis tengah ya. Garis tengah. Garis tengah artinya 0. Di atas 0 mayoritas retail lagi untung. Anda hati-hati. Kalau di bawah 0 mayoritas retail lagi rugi. Ini sebuah peluang ya. Nah, oke nih, kita lihat dulu nih. Nah, ini saya udah jelaskan nih ya. Nah, kita lihat di sini nih, langsung praktek nih. Nanti saya langsung praktek. Ini kita lihat dulu ya. Nah, perhatikan, ini adalah indikasi STH NUPL. Ini saya pakai Bitcoin time frame daily ya. Di TradingView, Bitcoinnya time frame daily atau 1 hari. Nah, perhatikan teman-teman. Perhatikan, ini waktu bottom kan? Ini nih, waktu bottom. Ini yang saya lingkarin ya. Ini adalah waktunya bottom, bear market tahun 2022. Anda perhatikan nih. Nah, di sini nih. Jadi area sini sampai area sini area beli Anda nih. Ya paling bagus di palung ini nih. Nah, di palung ini nih. Ini area beli nih. Perhatiin ya. Ini area beli yang terbaik. Ini sudah bottom nih. Ya, kenapa? STH-nya di bawah 0 nih. Tuh, di bawah 0 tuh. Ini kan garis 0 nih. Ini kan ada garis 0 nih. Nah, tuh. Ya. Anda beli pada saat harga di bawah sini nih, benar-benar bottom. Di sini nih. Di sini juga bisa nih. Ya. Area sini sampai sini, sepanjang ini merah ini adalah area beli yang oke, yang bagus. Bottom. Tapi paling bagus ya di sini nih. Gitu ya. Jadi, Anda nggak usah khawatir. Kalau belum sempat beli Bitcoin, ya nggak usah khawatir. Sabar aja nunggu. Jangan FOMO, jangan ikutin influencer ngomong, oh Bitcoin bakal ke 1 juta US dollar nih. Anda beli gitu loh. Tapi Anda nggak tahu, ini lagi mana gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi kalau Anda pada saat pertama kali mau beli Bitcoin, ya, Anda mau coba menganalisa sendiri, Anda pakai indikator ini oke kok, STH NUPL. Nanti saya ajarin cara bukanya. Ya. Nah ini area beli nih. Area beli, ini bear market nih. Nah sekarang nih, tahun 2026 nih, di sini nih. Ya di sini nih. Nah, ini 6 Februari 2006 waktu Bitcoin turun ke 60.000 ya. Di sini nih. Ya. Tapi penurunan Bitcoinnya nggak sedalam ini nih. Gitu. Nggak sedalam siklus sebelumnya nih.
Artinya, mungkin saja Bitcoin masih ada potensi turun lebih dalam. Mungkin, ya kita nggak tahu ya. Mungkin saja loh ya. Tapi bisa aja Bitcoin memang bottom di harga 60.000. Nggak ada yang tahu. Ya, kalau melihat indikator ini kan makin lama penurunannya makin dangkal ya. Kalau menurut indikator ini, kalau melihat indikator ini kelihatannya Bitcoin sih sudah mulai bottom ya. Ya, kalaupun turun mungkin turun ke 55.000 nge-wick gitu, nge-wick ke bawah gitu, ekornya ke bawah gitu untuk ngambil liquidity. Ya, teman-teman ya. Ini lihat ya. Jangan Anda beli Bitcoin pada saat harga Bitcoin di atas garis ini nih. Perhatikan nih. Saya ulangi nih. Jangan sampai Anda beli Bitcoin di atas garis ini tuh. Ya, Anda beli pada saat orang lagi untung. Nah, kalau orang lagi untung, holder Bitcoin yang punya Bitcoin lagi untung, mereka ada kecenderungan jual. Anda jangan beli di area sini nih. Ya, kalau belum ada kesempatan bagaimana? Mungkin lebih baik menunggu. Ya kan? Nah, belilah di area sini nih, di bawah garis nol nih. Tuh. Ya. Sabar aja. Nah, sekarang tuh waktu yang tepat tuh untuk beli itu. Ya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Nanti kita praktekin langsung. Nanti saya praktekin langsung. Nah, itu kan time frame daily ya. Nah, ini time frame weekly. Nah, kalau ini lebih clear lagi nih, teman-teman. Ingat video pertama. Ya, Anda yang investasi Bitcoin, Anda harus paham siklus Bitcoin tuh. Di video yang pertama kali gue upload, gue ada menjelaskan secara mendetail ya, siklusnya Bitcoin, siklus 4 tahunan. Berapa hari bottom, berapa hari bear market, berapa lama bull market ya, halving segala macam gue ada jelasin tuh. Jadi Anda harus nonton tuh video yang pertama, durasinya panjang tuh, kurang lebih 40 menit video pertama tuh. Ya, karena berkorelasi. Kalau Anda tanya ke saya, kapan bro? Kapan kok waktu yang tepat untuk beli Bitcoin? Gue sering banget tuh ditanya sama temen-temen tuh. Kan mereka tahu gue ini ya, di investor Bitcoin ya, beli Bitcoin gitu ya. Kalau mereka tanya gitu loh, bro, ini sudah boleh beli belum Bitcoin sekarang? Aduh, kalau udah tanya gitu, gimana gue jelasin ya? Ya mendingan lu nonton video ini deh, ini ya. Lu kalau mau tahu kapan beli Bitcoin ini nih, ya. Tahun 2026 adalah tahunnya bear market, teman-teman. Ini kecil ya, tapi nanti saya praktekin di chart yang sebenarnya nih. Ini bear market nih. Perhatikan nih. Kalau time frame weekly, ya, 1 minggu nih, tahun 2026 tanggal 5 Februari itu merahnya tuh kecil tuh. Merahnya kecil. Ya, bear market tahun 2022 merahnya dalam tuh. Palungnya dalam tuh. Nah, ini juga nih. Ini juga nih. Ini belum dalam-dalam amat. Makanya gue selalu mengatakan, barusan tadi teman gue nanya ke gue, bro, dia bilang, ini Bitcoin, ini per saya rekam nih, per hari ini rekam tanggal berapa nih? Tanggal 22 jam 10 malam ya, gue rekam ya. Bitcoin udah menyentuh harga 78.000, hampir 79.000. Nah, pertanyaannya, Anda mau beli apa enggak nih di harga itu? Ya, ya Anda putusan sendirilah. Anda lihat indikator ini, Anda bisa tahu di harga 79.000, gue masih boleh beli apa enggak nih? Atau sebaiknya gue nunggu nih. Tapi kalau gue nggak beli sekarang, gue bisa ketinggalan harga nih. Nah itu tuh penyakitnya investor tuh. Takut ketinggalan harga, bahaya tuh. Ya itu ya. Kalau Anda lihat ini, Anda bisa tahu kapan harus beli, kapan harus jual. Nah, bear market tahun 2022 tuh, dalam tuh. Tahun 2018 tuh, sini tuh, bottomnya tuh. Dalam juga. Tapi yang paling dalam adalah 2022. Tapi bear market tahun 2026 dikit doang nih. Dikit doang. Apa mungkin masih bisa lebih dalam lagi? Ya, who knows? Nggak ada yang tahu. Kita lihat saja. Ya, ingat teman-teman. Kalau siklus Bitcoin belum patah, biasanya pada umumnya bear market itu terjadi 1 tahun, bull market terjadi 3 tahun. Ini namanya siklus 4 tahunan. Kalau belum patah ya. Tahun kemarin tuh belum patah tuh. Gue nggak tahu nih tahun ini patah apa enggak. Ya. 6 Oktober 2025 puncak harga Bitcoin di harga 126.000 US dollar. Habis itu turun.
Jadi dari top sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Berarti waktu bear market kurang lebih 5 bulan lagi. Nah, bottomnya bear market itu kira-kira Q4 2026. Ya tapi nggak tahu ya, bisa aja berubah ya. Artinya masih ada potensi untuk drop lebih dalam. Kalau teman-teman tanya ke gue gini, kok kalau gitu gue tunggu aja lah nanti Q4 2026. Ya silakan aja tunggu. Kemungkinannya kan ada dua. Kalau dia turun di bawah 60.000 atau turun lagi ke 60.000, bahkan turun lagi ke 55.000, Anda yang tunggu di Q4 2026 ya beruntung dapat harga bawah. Ya, tapi bisa saja Bitcoin nggak turun ke 60.000 lagi, nggak turun ke 65.000 lagi. Ya paling dia dari 78.000, 79.000 dikoreksi sedikit, habis itu langsung mantul lagi kan bisa. Berarti kan Anda tidak punya kesempatan untuk pegang Bitcoin gitu loh. Nah ini pakai logika masing-masing. Ya, kalau tanya kapan beli Bitcoin. Begitu. Oke, ya ini ya sekilas pengantar materinya. Gua akan langsung masuk ke ya oke, ini langsung aja nih teman-teman. Kalau ini langsung di TradingView ya, di TradingView kita akan melihat. Oke teman-teman, jadi Anda buka TradingView, Anda cari indikator ya, indikator sini nih, indikator ini Anda klik ini nih. Ini gue hapus dulu ya, gue hapus dulu. Nah ini tinggal hapus aja nih. Nah sekarang gue klik indikator nih, klik indikator, ketik aja STH. Nah, STH NUPL tuh muncul tuh langsung tuh. Nah, begitu. Ya. Nah, tinggal dilihat nih. Nah, ini bisa dilurus di zoom gitu ya, teman-teman ya. Kalau Anda mau lihat nih, mau lihat lebih gede lagi. Oke, ini dibikin lebih besar lagi ya. Nah, ini lebih enak lah ngelihatnya. Tuh, lihat nih. Gua zoom lagi lebih besar lagi biar teman-teman gampang lihatnya. Nih. Ini loh, teman-teman. Ya, ini gue turunin sedikit lagi. Nah, ini nih teman-teman, ya. Dari mulai sini, kalau Anda sempat beli di 80.000 sebelum dia turun ke, ini kan tanggal 5 Februari ya. Ini tanggal 5 Februari 2026, waktu Bitcoin jatuh ke harga 60 ribuan. Ya. Nah, sebetulnya pada saat Bitcoin menyentuh area sini, ya, area sini itu di harga kurang lebih 80.000, ya. Itu sudah termasuk area bottom Bitcoin. Artinya holder di bawah 155 hari itu udah rugi mereka. Artinya sudah bottom kan? Gitu loh, ya. Nah, ini turun. Nah, bottomnya di sini nih. Tuh, di sini nih. Tanggal 5 Februari 2026. Ya, di sini sampai di sini nih kurang lebih nih. Jadi kalau Anda beli, jadi kalau misalkan Bitcoin nggak koreksi lagi ke harga 65.000 atau 60.000. Dan Anda sempat beli di harga 5 Februari di sini, ya, atau di sini 65.000 lah, 60.000, 67.000, dan itu ternyata bottomnya Bitcoin, bisa saja ya, kalau Bitcoin nggak turun ke harga itu lagi. Nah ini harganya sekarang nih teman-teman, tuh, Anda perhatikan nih, bagus kan, bodinya solid tuh hari ini nih, ya, tanggal 22 April hari ini nih, tuh, menyentuh harga 79.000. Nah, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah Bitcoin akan lanjut meluncur, ya. Akan meluncur, terus meluncur, atau tiba-tiba dikoreksi begini nih. Nah, nggak ada yang tahu kan? Bisa aja dikoreksi ke sini. Ini begini lagi nih. Nah, bisa aja. Gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau Anda melihat chart ini nih, apa yang saya sampaikan, lalu Anda melihat chart ini pakai indikator STH UPL, katakanlah Anda belum pinter garis-garis nih, analisa teknikal nih. Anda pakai indikator ini, ya cukup oke sih untuk mengetahui kapan Bitcoin bottom, kapan boleh beli. Begitu. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi nih, saya hapus. Oke, klik indikator. Nah, saya ajarin step by step nih, teman-teman. Ini pengajar yang sabar nih. Klik. Nah, ini oke. Apalagi yang generasi milenial ujung ya, generasi X ya, yang rada-rada lemot soal teknologi ya. Ya ini, saya ajarin pelan-pelan tuh. Ya, teman-teman ya. Coba kita lihat yang time frame weekly ya. Weekly. Nah, aduh, kenapa ini error nih? Nah, ini weekly tuh, teman-teman. Kalau weekly,
Nah, ini nih teman-teman, kalau weekly begini nih, ya. Kalau kita pakai time frame weekly, ya, yang tanggal 5 Februari ini belum benar-benar bottom gitu loh. Kenanya sedikit ini tuh. Ya, palungnya, dasarnya tuh cuma dikit. Beda dengan yang tahun 2022 ini. Lihat tuh, ini bottom banget tuh. Ya. Ini bear market tahun 2022 nih. Ini kalau Anda waktu itu sempat beli Bitcoin di harga sini nih, pada waktu Bitcoin harga 15.000, dari 69.000 turun ke sini ya. Habis itu udah rally tuh. Teman-teman tuh rally terus sampai ke sini tuh. Artinya 1 tahun bear market, terus 3 tahun bull market tuh. Nah sekarang bear market tuh, begini nih. Oke, semoga bermanfaat. Indikator yang sederhana bagi newbie, namun tetap powerful, tetap sangat bermanfaat untuk memberikan indikator kapan Anda harus beli Bitcoin, kapan Anda harus jual Bitcoin. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, bagi yang belum subscribe ya. Anda like, komen positif, Anda share jika merasa ini bermanfaat. Yang jelas ini pasti bermanfaat. Sederhana, sangat sederhana ya untuk menganalisa harga Bitcoin ya, menganalisa ya Anda harus bisa menganalisa Bitcoin, jangan tergantung dengan orang lain. Anda harus bisa menganalisa. Thank you ya. Salam cuan buat Anda semuanya. Thank you.